Ibu semua? Apakah baik-baik? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. baik ya. Oke, Nanda semua, bertemu lagi kita pada jam pelayanan bimbingan dan konseling yang kita laksanakan pada hari ini. Ibu harap Ananda dalam keadaan yang tetap bersemangat walaupun kita laksanakan kegiatan kita secara daring. Ananda semua ya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir walaupun secara daring pada pelayanan bimbingan dan konseling. Ibu harap Ananda semangat mengikuti kegiatan ini nanti sampai selesai. Oke, Ananda, sip? Oke, Bu. Oke, Ananda semua, sebelum kegiatan kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, Ibu pimpin saja langsung ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda Ibu semua, Ibu sudah membagikan link absensi pada grup kita, grup WhatsApp kita. Silakan Ananda isi absensi di sana. Oke, silakan isi absensinya ya. Kalau sudah isi absensi, baiklah Ananda semua, kita hari ini akan membahas tentang materi kita adalah kiat sukses belajar di SMK. Karena kita anak SMK, tentu kita harus mengetahui apa sih kiat sukses belajar di SMK dan bagaimana caranya. Oke, Nanda ya. Sebentar Ibu akan tampilkan PowerPoint kita. Topik layanan kita pada hari ini adalah tentang kiat-kiat sukses belajar di SMK atau MAK. Oke, adapun tujuan layanan kita adalah, siapa yang bisa bacakan tujuan layanan ini? Kifa bisa? Milda, Bu. Oke, Milda, silakan Milda, bacakan. Tujuan layanan di SMK 1. Setelah melihat tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikkan tujuan pendidikan di SMK atau MAK dengan baik. 2. Setelah melihat tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis sikap belajar di SMK atau MAK dan kebiasaan belajar yang baik. 3. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat merumuskan kiat-kiat sukses belajar di SMK atau MAK. 4. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengemukakan kiat-kiat sukses belajar di SMK, MAK yang telah dirumuskannya. Oke, begitulah tujuan layanan kita hari ini. Ibu ulang ya, seperti yang dibacakan Milda tadi. Adapun tujuan layanan kita adalah nanti setelah melihat tayangan atau kita mengikuti layanan ini, diharapkan Ananda dapat nanti mengidentifikasi tujuan pendidikan SMK ini bagaimana sih. Yang kedua, Ananda dapat menganalisis sikap belajar di SMK dan kebiasaan belajar yang baik. Yang ketiga, setelah nanti Ananda berdiskusi, diharapkan Ananda dapat merumuskan kiat-kiat sukses belajar di SMK. Dan yang terakhir, nanti diharapkan Ananda dapat mengemukakan kiat-kiat sukses belajar di SMK yang telah Ananda rumuskan tadi.
Paham anak-anak semua? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kita langsung saja masuk kepada kegiatan kita hari ini, kegiatan inti kita hari ini. Kita akan bahas tentang kiat-kiat sukses belajar di SMK. Anak-anak semua, Ibu punya cerita, ya. Sebelum kita memilih jurusan, tentunya sebelum kita memilih sekolah kita, lanjutan kita setelah SMP, kita putuskan memilih SMK, tentunya terlebih dahulu kita harus paham dulu, apa sih tujuan kita masuk sekolah di SMK? Ya, bukankah begitu ya Nanda ya? Jadi kita harus paham, kita harus tahu dulu apa tujuannya. Masing-masing kita berbeda tujuannya. Ada yang tujuannya masuk SMK, saya ingin memperdalam lagi bakat saya. Ada yang tujuannya nanti setelah masuk SMK, dia akan bekerja karena SMK ini adalah untuk mengasah bakat, mempertajam ilmunya, ada kompetensi, keahlian yang dipelajari sesuai jurusan-jurusannya, dan nanti bisa menjadi bekal dia untuk bekerja di lapangan nanti. Jadi ada yang targetnya untuk sebagai tempat lonjakan nanti untuk masuk ke dunia kerja. Itu tujuannya. Sekian Anda semua. Kalau Anda Ibu semua, apa sih tujuannya masuk ke SMK? Ibu mau tahu? Siapa yang bisa mengungkapkan apa sih tujuan Ananda masuk SMK? Yang bisa mengungkapkan? Ada yang tujuannya ikut-ikutan teman, akhirnya di SMK dia ikut-ikutan, dia nggak tahu apa sih tujuannya di SMK karena ikut-ikutan teman, Bu. Ada juga yang seperti itu, akhirnya dia gagal karena teman yang diikuti itu juga gagal juga di SMK, akhirnya dia juga gagal karena ikut-ikutan tujuannya. Kalau Ananda semua bagaimana? Disuruh orang tua, Bu. Coba Zila apa tujuannya sebenarnya masuk SMK? Kalau Zila pertamanya disuruh orang tua, Bu. Karena tujuannya dulu tuh pas udah tamat SMK tuh bisa, kalau misalkan nggak ada biaya untuk kuliah, bisa langsung kuliah gitu, Bu. Jadi awalnya karena orang tua ya Zila ya? Bisa langsung kerja. Nah, ya, Bu. Tujuannya memang untuk bekerja. Oke, yang lainnya siapa? Siapa yang bisa mengungkapkan? Pasti masing-masing kita berbeda tujuannya. Kenapa kita memilih SMK sebagai sekolah lanjutan kita? Ayo, yang lain. Azim memilih SMK, apa tujuannya Azim? Coba, Azim. Menurut saya SMK itu lebih apa, Bu? Lebih langsung menuju apa, Bu? Lebih langsung mengarah ke dunia kerja, Bu. Kan semua tujuan kita semuanya kan, Bu. Tujuan cita-cita kita kan semuanya kan, Bu, hanya untuk mencari uang, Bu. Tapi bedanya dengan pendidikan ini, Bu, bedanya, Bu. Oke. Kalau Hazim memang tujuannya nanti masuk SMK memang untuk mencari kerja ya, Hazim ya? Kalau seandainya apa, Bu? Kalau seandainya nggak bisa kuliah ya itu lagi, Bu. Ya. Cari kerja lagi ya, Hazim? Oke, baiklah. Apa sih tujuan pendidikan SMK ini menurut yang Ananda tahu? Bisa, Bu. Oke, silakan Milda. Tujuan untuk sekolah di SMK adalah untuk menciptakan atau menjadikan sekolah SMK yang lebih unggul dan bisa
bekerja bersaing dengan kita nanti bersaing di lapangan ya Nilda ya. di lapangan pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan nanti ya Nilda. Oke, bagus Nilda. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Menurut pendapat Ibu sendiri, apa sih tujuan pendidikan di SMK? Kori, Bu. Oke, Kori, silakan Kori. Kori, Bu. Oke, Kori. Silakan Kori. Tujuan pendidikan di SMK adalah pertama untuk melatih diri kita dalam bidang keahlian yang kita sukai. Ya. Sehingga untuk kedepannya kita bisa menentukan bidang apa yang kita sukai nantinya. Oke. Tuh, ada lagi tambahan dari yang lainnya. Apa sih tujuan kita memilih SMK? Tujuan pendidikan SMK-nya apa sih? Oke, kalau tidak ada, Ibu sedikit menjelaskan Ananda ya. Tujuan pendidikan SMK ini secara umumnya, secara keseluruhannya adalah yang pertama itu untuk mematangkan lagi bakat dan kemampuan keterampilan yang telah Ananda miliki agar menjadi optimal dan maksimal. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk menjadikan Anda semua manusia yang mandiri nanti hidup di masyarakat, dan diharapkan Anda dapat bekerja, bahkan membuka peluang usaha untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan nantinya. Ananda lah pelopornya nanti di masyarakat. Itulah yang diharapkan nanti dari Ananda setelah Ananda menamatkan pendidikan di SMK ini. Dan tujuan yang utamanya adalah untuk memandirikan Ananda secara mandiri hidup di masyarakat Ananda ya, tanpa ketergantungan dengan orang lain, apalagi dengan orang tua lagi, dengan harapan bisa menghasilkan uang sendiri untuk kehidupan sendiri ya Ananda semua. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Ananda nanti untuk berkuliah, untuk memantapkan ilmu yang telah Ananda peroleh selama di SMK. Berkuliah juga Ananda tidak menutup kemungkinan juga untuk itu. Ananda juga bisa juga untuk berkuliah sesuai nanti jurusan yang Ananda inginkan. Tentunya sinkron dengan jurusan dengan yang Anda pilih di SMK ini. Oke Ananda Ibu semua, kiranya begitulah tujuan pendidikan di SMK. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu nih, apa sih bedanya SMA dengan SMK? Apa bedanya sekolah di SMA dengan sekolah di SMK? Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Oke, Kori, silakan Kori. Perbedaan SMA dan SMK menurut Kori, menurut saya, pertama dalam bidang pembelajarannya. Kalau di SMA lebih mempelajari pembelajaran umum. Tapi kalau di SMK lebih mempelajari bidang keahlian. Oke, kalau SMA lebih 80%-nya atau 75%-nya mempelajari teori umum ya, Kori ya. Dan Ya, Bu. 5% adalah praktik. Terbalik dengan kita SMK. SMK 75% adalah praktikum, 25%-nya adalah teori. Ada lagi Teori. yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bu. Ya? Oke, silakan Dila. Menurut perbedaan antara SMA dan SMK, kita belajar, banyak kita itu belajar untuk menuju misalnya kayak cita-cita, misalnya ingin kuliah di jurusan sini. Kita lebih banyak belajar tentang teorinya dulu, Bu. Sedangkan SMK itu kita sudah belajar
kita masing-masing dan langsung ke dalam prakteknya. Oke, bagus. Ada lagi yang terpikirkan apa perbedaan SMA dan SMK yang lebih identik dengan SMK apa, Nanda? Apa perbedaannya dengan SMA? Oke, Milda, silakan Milda. Prakteknya, Bu. Kalau menurut Milda, Bu, SMK itu 75% identik dengan praktek, sedangkan 25%-nya itu belajar secara teori. Kalau untuk SMA, 75%-nya teori dan 25%-nya praktek, Bu, berbalik. Oke, bagus. Yang tidak ada pada anak SMA apa? Yang dimiliki sama anak SMK, tapi anak SMA tidak punya. Apa itu? Zila, Bu. Oke, Zila, silakan Zila. Kalau di SMK tuh ada prakerin, Bu, atau praktek kerja langsung ke lapangan, Bu. Sedangkan SMA itu ada sih, tapi namanya tuh studi pertukaran pelajar gitu, Bu. Oke. Jadi SMK ini lebih berkecimpung ke masyarakat gitu, Bu. Oke, bagus. Zila. Bagus semuanya. Pendapat yang Anda sampaikan itu semuanya benar. Dan yang paling pokoknya adalah SMK itu ada PKL-nya, prakerinnya untuk memantapkan ilmu kita. Langsung terjun ke dunia kerja. Sedangkan SMA tidak memiliki prakerin ya, Nanda ya. Oke. Berikutnya lagi, seperti yang disampaikan Milda tadi, 75%-nya itu adalah praktek. SMK, SMA tidak prakteknya sedikit dibandingkan SMK. Oke. Setelah SMK kita bisa masuk dunia kerja, kita bisa bekerja sesuai dengan jurusan yang kita ampu ya, Nanda ya. Bisa langsung terjun ke dunia industri. Sedangkan kuliah SMA mungkin mereka harus kuliah terlebih dahulu untuk memantapkan ilmu yang mereka pilih. Tidak menutup kemungkinan juga anak SMK bisa bekerja juga. Anak SMA bisa bekerja juga. Oke, Anda semua. Kita lanjutkan kegiatan kita ya. Oke, semua? Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, kita akan diskusi kelompok. Ya, Nanda. Tadi kita sudah membentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada siapa tadi? Zila, Dila, Kori, Bu. Kelompok 1 ada Zila, Kori, dan Dila. Ya. Kelompok 2 ada Tifa, Hazim, dan Milda. Oke, siap? Kelompok Siap, Bu. 1 membahas tentang sikap belajar di SMK dan kebiasaan belajar yang baik. Apa saja ciri-ciri dan sikap kebiasaan belajar yang positif, yang baik, sikap belajar yang baik di SMK. Oke, paham ya? Kelompok 2 membahas tentang kiat sukses belajar di SMK. Itu yang dibahas oleh kelompok 2. Ya, Nanda? Ya, Bu. Oke, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu sekitar 2 menit. Nanti setelah 2 menit, Ananda Ibu minta untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Nanda semua ya? Oke, Bu. Ya, Bu. Oke lah, baiklah Nanda semua. Waktu diskusi kita sudah habis. Oke. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Tadi kelompok 1 membahas tentang apa? Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif, Bu. Oke, silakan Zila, sampaikan hasil diskusinya, Zila. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu sikap belajar di SMK dan kebiasaan belajar yang baik. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 1.
menyenangi pelajaran, teori ataupun praktek. 2. Merasa senang untuk mengikut kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. 3. Mempunyai jadwal pelajaran yang teratur. 4. Mempunyai disiplin di dalam belajar bukan karena orang lain. 5. Masuk kelas tepat waktu. 6. Memperhatikan penjelasan dari guru. 7. Mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8. Senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 10. Membaca buku-buku pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. 11. Mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. 12. Ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. 13. Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar seperti tidak lulus atau nilai rendah. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 2 tanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan ditanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Itulah bertanya, itulah menanggapi. Milda bisa? Milda, Bu. Oke, Milda bisa, Milda. Bagaimana menurut kelompok 2 tentang sikap belajar yang baik yang disampaikan oleh kelompok 1? Apakah setuju dengan pendapat kelompok 1? Menurut dari kelompok 2, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kami setuju, Bu. Ada tambahannya mungkin? Ada tambahan menurut kelompok 2? Kalau tidak ada tambahan, kita dengarkan ya hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Nanda semua ya. Oke, kelompok 2 silakan sampaikan hasil diskusinya. Siapa yang menyampaikan? Latifah? Oke, silakan Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang kiat sukses belajar di SMK. Oke, silakan sampaikan hasil diskusinya, Tifa. Adapun tentang kiat sukses belajar di SMK yang pertama, memiliki iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, berintegritas. Yang kelima, taat pada tata tertib. Yang keenam, memiliki kemandirian. Yang ketujuh, menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Yang kedelapan, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Yang kesembilan, hormati kakak kelas. Yang kesepuluh, mengumpulkan tiap tugas. Yang ke-11, memanfaatkan praktik kerja industri atau prakerin. Oke. Sekian diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 2 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya.
wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah pertemanan merupakan kiat sukses dalam belajar di SMK? Faktor pertemanan seperti sosialisasi, keadaan kita menjalin interaksi bersama teman. Apakah itu termasuk kiat sukses untuk belajar di SMK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dila pertanyaannya. Silakan kelompok 2 jawab pertanyaan dari Dila. Siapa yang bisa jawab? Bisa, Bu. Oke, Hazim, silakan Hazim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan dari Nadilah tadi, pertanyaannya apakah pertemanan bisa membawa kita menuju kesuksesan dari SMK itu tadi kan? Ya, Hazim. Itu kalau soal pertemanan itu bagaimana cara kita berteman atau tergantung kita diajak teman ke arah yang mana. Bisa jadi dia mengajak kita ke jalan yang lurus di SMK atau mengajak kita hanya untuk bersenang-senang saja. Kalau seandainya dia mengajak kita ke jalan yang lurus, kayak dia sering mengajak kita untuk belajar, mencari-cari informasi tentang dunia kerja untuk tamat SMK nanti, itu bisa membawa kita menuju kesuksesan. Tapi seandainya dia membawa kita hanya untuk bermain-main, berfoya-foya atau bersenang-senang, itu belum tentu atau itu mustahil untuk menuju kesuksesan kalau kita untuk bersenang-senang. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1 dengan jawaban dari kelompok 2? Apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju ya? Sependapat ya? Oke, benar seperti yang disampaikan oleh Hazim tadi, kelompok 2 tadi, teman memiliki peranan penting untuk kesuksesan kita belajar di sekolah. Ya, teman yang baik, teman yang dapat memotivasi kita untuk belajar, untuk berprestasi, memiliki peranan yang penting anak-anak ya. Maka dari itu, maka pilihlah teman yang sekiranya dapat menjadikan motivasi atau seorang motivator bagi kita. Karena peran teman itu penting sekali dalam kehidupan kita. Makanya pilihlah teman yang rasanya teman tersebut dapat membawa kita kepada arah yang lebih baik. Makanya banyak orang bilang, hati-hatilah berteman. Karena teman bisa untuk membawamu kepada kesuksesan, tetapi juga bisa membawamu kepada jurang kehancuran. Jadi, pengaruh teman itu sangat luar biasa ya Nanda ya, bagi hidup kita dan bagi kesuksesan kita. Termasuk dalam sukses kita belajar di sekolah di SMK ini. Begitu ya Nanda ya, paham semua ya? Paham, Bu. Oke, Anda semua. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, ada lagi pertanyaan kepada kelompok 1 atau kelompok 2? Zila, Bu. Oke, Zila, silakan Zila. Di poin 4 ada berintegritas. Maksudnya itu apa ya, Bu? Oke. Maksud berintegritas. Silakan kelompok 2. Apa itu integritas menurut kelompok 2? Ada yang tahu apa itu integritas? Tahu. Kelompok 2. Bisa, Oke, Bu. silakan Hazim. Integritas, Bu. Ya. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 Hazim. Apa Integritas, maksudnya kalau- integritas itu, Hazim? Kalau yang saya ketahui integritas Mana itu kita Mana harus cocok kamu? konsisten, Bu. Konsisten. Harus apa, Hazim? Kita kata integritas itu termasuk ke arah konsisten, Bu. Oke. Kita harus konsisten misalnya- Hazim, ya. Ya, Bu. Misalnya kita di jurusan A dan kita harus mempelajari apapun yang tentang ada di jurusan A. Dengan kita beralih ke jurusan lain yang berlawanan yang tidak ada di jurusan kita. Itu mungkin, Bu.
Oke, bagus sekali jawaban Hazim. Bagaimana kelompok 1? Sudah paham? Jadi inti integritas menurut kelompok 2 tadi konsisten, Bu. Ya, konsisten menurut kelompok 2. Oke, Bu. Konsisten dan jujur, aku kayak bertanggung jawab, itulah Bu. Oke. Bagaimana kelompok 1? Oke Bu. Paham? Oke, Bu. Setuju dengan pendapat Oke, Hazim? Bu. Paham. Benar seperti yang disampaikan Hazim tadi, Setuju, Bu. integritas tersebut adalah sikap yang konsisten, bertanggung jawab, disiplin terhadap yang diucapkannya, dan dibuktikannya dengan keadaan yang nyata. Ya, Nanda ya? Misalkan dia Oke, Bu. dia harus disiplin masuk ke sekolah tepat waktu, dan dibuktikannya dengan kegiatan dan kenyataannya. Dia hadir ke sekolah tepat waktu, itu yang integritas. Bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, dan disiplin bertanggung jawab. Bagus seperti yang sampaikan Hazim tadi. Oke, ada lagi pertanyaannya dari kelompok 1 kepada kelompok 2 atau sebaliknya? Sudah paham kiranya? Sudah, Bu. Sudah paham kiranya ya. Apa saja sih kiat sukses belajar di SMK? Tadi apa saja kebiasaan belajar yang positif di SMK? Yang seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Nah, menyenangi pelajaran, teori apapun itu, praktek, tanpa membeda-bedakan pelajaran yang Nanda ya. Merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah, mempunyai jadwal belajar yang teratur, mempunyai disiplin diri dalam belajar, masuk kelas tepat waktunya, memperhatikan guru, dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, itu benar sekali. Sekiranya Anda sudah paham mengenai sikap dan ciri-ciri kebiasaan belajar yang positif ini. Dan seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, tentang kiat sukses belajar SMK. Nah, salah satu poinnya itu adalah memiliki iman dan takwa dulu. Kalau kita memiliki iman dan takwa, otomatis kita semuanya menjadi konsisten, ya Nanda ya. Berbakti kepada orang tua, karena orang tua restu, orang tua itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya pada hidup kita. Yang berikutnya, hormati guru. Kalau kita hormati guru, guru senang kepada kita, ya, pelajarannya pun masuk kepada otak kita. Taat pada tata tertib, memiliki kemandirian, memiliki visi, target, tujuan. Hormati kakak kelas, karena kakak kelas itu seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kelompok 2 tadi, kakak kelas itu tempat bertanya ya Nanda ya, tempat bertanya banyak hal. Pengalaman kakak kelas itu lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan kita. Oke, Ananda semua, sepertinya Ananda sudah sangat paham tentang kiat sukses belajar di SMK. Ibu senang dengan kita pada Ibu senang kondisi kita, diskusi kita pada hari ini. Dan Ibu harapkan bisa lebih aktif lagi nanti, ya Nanda ya, pada kegiatan pembelajaran berikutnya dengan topik yang berbeda. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita, siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembahasan kita pada hari ini? Oke, silakan Zila simpulkan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, akan coba menyimpulkan ini. Yang pertama, menurut Zila, pada materi hari ini menjelaskan perbedaan tentang SMK dan SMA, dan keuntungan memilih SMA dan SMK, dan juga tujuan pendidikan di SMK dan SMA, dan kiat belajar di SMK, kiat belajar positif di SMK, kiat belajar yang baik di SMK gitu, Bu. Terima kasih Hazila sudah menyimpulkan kegiatan kita, hasil pembahasan kita pada hari ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Zila tadi, bahwa dalam kita memilih SMK
Dapat, Bu. Dapat, Bu. Banyak, Bu. Banyak bertambah ya. Bertambah lagi gudang ilmunya ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Iya, Bu. Anda Iya, Bu. setelah mengikuti kegiatan layanan ini? Senang, Bu. Senang. Lebih percaya diri sebagai siswa SMK, Bu. Artinya lebih sebagai siswa SMK ya. Oke. Ya, Bu. Kegiatan ini apa yang Anda akan lakukan untuk sukses belajar di SMK? Berusaha memberikan yang terbaik, Bu. Memberikan yang terbaik dengan belajar dengan tips suksesnya ya Nanda ya. Oke. Ya, Bu. Oke Nanda semua. Ibu sudah membagikan alat evaluasi pada grup WhatsApp kita. Nanti silakan Ananda isi evaluasi pada link Google Form yang dibagikan. Silakan Anda jawab di sana tentang materi kita pada hari ini. Ya Nanda ya. Ibu senang sekali Oke, Bu. dapat bertukar pikiran dengan Ananda Ibu yang hebat ini. Anak SMK itu hebat-hebat semua ya. Dan semoga kita dapat bertemu lagi pada layanan berikutnya pada topik yang berbeda. Nantinya pada layanan berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang pilihan karir di SMK. Oke Ananda. Bagaimana kita akhiri kegiatan kita? Oke, Bu.